Newcastle United baru-baru ini menjadi buah bibir dengan banyak mendatangkan pemain-pemain besar. Hal tersebut nggak terlepas dari performa apik dari The Magpies di musim 2022-2023 lalu. Gak heran jika para pemain tersebut diproyeksikan untuk bisa memenuhi ambisi besar Newcastle dalam mengarungi Liga Champions musim depan. Cetak Gol coba merangkum rencana gila Newcastle United sebagai berikut. Tetap percaya Eddie Howe. Newcastle United menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih mereka di musim 2021-2022 lalu. Manajer asal Inggris ini menggantikan posisi dari Steve Bruce yang dipecat karena dianggap gagal. Nama Eddie Howe saat itu mungkin masih terdengar asing di telinga publik sepak bola dunia. Pasalnya dia bukanlah pelatih yang berpengalaman dalam menukangi klub raksasa Eropa. Gak heran jika di awal kedatangannya Eddie Howe sempat diremehkan oleh berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan pemain Chelsea yakni Chris Sutton. Ex-pelatih dari Lincoln City ini menyebut kalau Eddie Howe bukanlah sosok pelatih yang tepat. Pasalnya pelatih berambut pirang ini sempat gagal membawa Bournemouth keluar dari jurang degradasi. Benar saja di bawah nahkodanya Newcastle sempat terombang-ambing dengan menempati zona degradasi. Performa The Magpies pun dianggap masih sama saat masih diasuh oleh Steve Bruce. Nggak disangka-sangka Eddie Howe pun mampu menyulap Newcastle United dalam waktu singkat. Puncaknya terjadi pada musim lalu di mana ia berhasil menyelamatkan The Magpies dari jurang degradasi. Performa konsisten itu kembali dia buktikan pada musim 2022-2023 ini. Terbukti mantan pelatih Burnley ini berhasil membawa Newcastle lolos ke Liga Champions sejak 20 tahun yang lalu. Eddie Howe pun gak menyangka dia bisa membawa The Magpies kembali bermain di Liga Champions. Padahal sebelumnya dia nggak menargetkan Newcastle untuk bisa menembus 4 besar. Newcastle United bisa saja mendatangkan pelatih kelas kakap seperti Zinedine Zidane ataupun Julian Nagelsmann. Namun mereka masih mempercayai Eddie Howe sebagai pelatih mereka di musim depan. Eddie Howe menyebut jika ini merupakan hasil kerja keras dari para pemain. Dia pun akan fokus untuk membenahi skuad mereka untuk bisa bersaing di Liga Champions musim depan. Masih tetap andalkan pemain lama. Selain masih mempercayai Eddie Howe, Newcastle diprediksi nggak akan banyak merombak skuad mereka di musim depan. Dia diprediksi masih menurunkan beberapa pemain-pemain andalannya, mulai dari Nick Pope, Miguel Almiron, Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Alexander Isak hingga Steve Botman. Yang mencuri perhatian tentunya adalah Alexander Isak lewat performa impresifnya. Di musim ini saja Isak telah mencetak 10 gol dari 22 pertandingan yang dilakoni. Padahal mantan pemain Real Sociedad itu sempat absen selama setengah musim karena mengalami cedera yang parah. Eddie Howe pun bahkan menyamakan Alexander Isak dengan legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Dia pun mengatakan jika Alexander Isak punya karakteristik yang cukup mirip dengan yang dimiliki Thierry Henry. Eddie Howe menambahkan kalau kemampuan apik dari Henry bakal ditularkan dengan baik oleh Alexander Isak. Selain Isak, Miguel Almiron juga tampil nggak kalah gacornya. Pemain yang mirip dengan Raditya Dika ini telah mencetak 11 gol di musim ini. Sayangnya, performa Almiron sempat merosot di akhir musim dengan selalu gagal mencetak gol. Meskipun begitu, Eddie Howe tetap mengapresiasi kerja keras dari Miguel Almiron yang kerap menjadi pahlawan kemenangan. Gak cuma mempertahankan pemain-pemain andalannya, Newcastle juga berniat untuk melepas beberapa pemain. Nama-nama seperti Ryan Fraser, Paul Dummett, Javier Manquillo hingga Alan Saint-Maximin dirumorkan bakal dilepas. Kelima pemain tersebut memang jarang memberikan kontribusi yang besar. Sebut saja ada Alan Saint-Maximin yang baru menorehkan 1 gol dan 5 assist. Padahal di tahun 2019 yang lalu Newcastle mendatangkannya dari OG Sinais dengan mahar 18 juta euro. Mendatangkan banyak pemain buangan. Walaupun masih banyak mengandalkan pemain-pemain lama, Newcastle juga mendatangkan beberapa pemain besar. Terbaru The Magpies baru saja mendatangkan Sandro Tonali. Menurut laporan dari GC Periso, Newcastle mendatangkan Tonali dari AC Milan seharga 70 juta euro. Tonali pun akan menaikkan kontrak jangka panjang yaitu sampai dengan tahun 2029. Rizzo pun membeberkan alasan kenapa Tonali memilih pinangan Newcastle. Dia mengatakan jika tawaran tersebut merupakan peluang besar yang harus diambil. Pasalnya, Sandro Tonali menganggap kalau proyek jangka panjang The Magpies sangatlah menjanjikan. Selain mendatangkan Tonali, Newcastle juga mengincar beberapa pemain bintang lainnya.
Pertama, ada Harry Maguire yang dirumorkan bakal dibuang oleh Manchester United. Alasannya, sejak kepemimpinan Erik ten Hag, Maguire selalu kalah saing dengan Lisandro Martinez. Hanya saja The Magpies berniat ingin meminjam Maguire selama 1 musim. Berikutnya, The Magpies juga berniat untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus. Saat ini, kedua belah pihak dikabarkan sedang melakukan negosiasi. Namun Newcastle harus siap merogoh kocek besar dengan mengeluarkan mahar 80 juta euro. Jika negosiasi ini berjalan dengan baik, maka Newcastle memupuskan harapan dari Liverpool. Sebelumnya, skuad The Reds juga diisukan mengincar pemain asal Italia tersebut. Selain ketiganya, Newcastle juga mengincar banyak pemain-pemain baru, mulai dari Nicolo Barella, Theo Hernandez, Scott McTominay hingga Harvey Barnes. Prediksi starting lineup. Dengan banyaknya rumor tersebut, Newcastle diprediksi akan menjadi tim tangguh di musim depan. Apalagi kehadiran Tonali mampu membuat lini tengah mereka menjadi jauh lebih berwarna. Pasalnya, selama berseragam AC Milan, Sandro Tonali menjadi sosok pemain kunci di lini tengah rossoneri. Nantinya, pemain asal Italia itu akan bermain secara bergantian dengan Bruno Guimaraes. Berikutnya, di sektor gelandang serang, Newcastle masih mempercayakan Joelinton dan juga Sean Longstaff. Namun kehadiran Nicolo Barella diprediksi akan membuat lini tengah The Magpies menjadi lebih mengerikan. Gak cuma Barella, nama-nama seperti Scott McTominay dan juga Harvey Barnes juga memberikan pengaruh besar. Berikutnya, di sektor pertahanan gak banyak perubahan besar. Eddie Howe masih mempercayakan sektor tersebut kepada Sven Botman, Fabian Schär, Kieran Trippier hingga Dan Burn. Namun formasi tersebut bisa saja berubah jika mereka kedatangan bek baru seperti Harry Maguire dan juga Theo Hernandez. Keduanya diprediksi bakal menjadi pesaing kuat beberapa bek andalan. Terakhir, di sektor penyerangan, Newcastle masih akan tetap menurunkan Alexander Isak sebagai ujung tombaknya. Untuk sisi sayap kanan dan kirinya, The Magpies masih menurunkan Miguel Almiron dan Anthony Gordon. Langkah cerdas Eddie Howe. Eddie Howe pun dikabarkan akan melakukan perombakan skuad secara bertahap. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan merekrut beberapa pemain dengan harga murah. Eddie Howe mengatakan jika langkah itu diambil untuk menghemat anggaran mereka yang terbatas. Transfer murah ini sudah terbukti ampuh pada musim-musim sebelumnya. Pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes, Kieran Trippier dan juga Nick Pope langsung tampil nyetel di bawah asuhan Eddie Howe. Howe juga menambahkan jika musim depan merupakan kompetisi terberatnya. Sebab mereka harus membagi 2 fokus sekaligus dengan bermain di Premier League maupun Liga Champions. Terkhusus di Liga Champions, The Magpies diprediksi akan menempati pot keempat. Sebelumnya, pasukan Eddie Howe berhasil finish dengan menempati peringkat 4 besar Liga Inggris. Itu artinya mereka berpeluang akan bertemu dengan pot 1 yang diisi oleh juara dari liga-liga top Eropa. Sebut saja ada Bayern Munchen, Barcelona dan juga PSG yang masing-masing menempati pot pertama. Sedangkan untuk pot kedua ditempati oleh Real Madrid dan juga Borussia Dortmund. Kalau seandainya Newcastle tergabung dalam grup neraka, bisa saja mereka bertemu Real Madrid, PSG dan AC Milan. Namun Newcastle juga bisa mendapatkan posisi grup yang lebih mudah seperti bersama Feyenoord, FC Porto dan juga Dinamo Zagreb. Itulah ulasan rencana gila Newcastle United di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Magpies mampu memberikan kejutan di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.